Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah pelayanan anak PA Eklesia. Kali ini ibadahnya tetap masih online, tapi bukan berarti adik-adik nggak semangat ya ibadahnya. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap sukacita, dan selalu rajin ibadah dan berdoa. Meskipun di rumah aja, nggak boleh bolong ibadahnya. Nah, sebelum kita memulai pembacaan firman kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu pada kami. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berkati Kak Lana yang akan menerangkan firman-Mu pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kakak kasih waktu, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka kitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dari Yoel 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Yoel 1 ayat yang ke-4 hingga ke-9. Kakak akan membacakan firman-Nya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti bacaan kita hari ini, bacaan kita adalah tentang Nabi Yoel. Benar sekali. Jadi pada masa Yoel memerintah bangsa Yehuda, telah terjadi yang namanya tulah belalang. Ingat masih ada 10 tulah pada waktu itu, dan hari ini kita akan bahasnya tentang tulah belalang yang menimpa bangsa Yehuda. Jadi pada waktu itu banyak pertanian, kebun, semua ladang-ladang itu dimakan oleh belalang. Seperti dalam bacaan ayat yang 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi adik-adik, maksud dari firman ini, semua yang ada di sana, di ladang, di pertanian mereka, di kebun mereka, itu habis dimakan belalang. Bangsa Yehuda pada saat itu juga kekurangan makanan. Mereka pasti juga sangat sedih dan bingung, gimana ya caranya. Mereka mau makan aja susah. Gimana mau makan? Karena semua hasil panen mereka telah habis dimakan hama belalang. Nah saat itu Nabi Yoel juga bingung, karena bukan hanya itu, mereka juga tidak bisa melakukan ibadah. Kenapa? Karena zaman dahulu mereka harus membawa persembahan seperti tepung, seperti anggur, minyak, tapi itu tidak bisa dilakukan karena semuanya habis dimakan belalang dan menjadi busuk serta rusak karena belalang. Nah saat itu Nabi Yoel memerintah agar bangsanya untuk bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan.
Dan yang paling penting, Nabi Yoel meminta mereka untuk berdoa. Nah, adik-adik, sama seperti sekarang, mungkin saat ini kita tidak merasakan yang namanya tulah belalang. Tidak banyak belalang di luar sana, atau mungkin kita masih bisa makan. Walaupun ya adik-adik, zaman sekarang kita lagi menimpa musibah yang buat kita juga harus di rumah aja dan harus beribadah secara online seperti ini. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel, kita diminta untuk selalu berdoa, meminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat mendengarkan kita anak-anaknya yang meminta kepadanya. Adik-adik, mungkin zaman dahulu mereka juga nggak ada corona, sama seperti kita saat ini. Kita nggak ada belalang, tapi kita menghadapi sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Adik-adik, kita nggak bisa lihat yang namanya virus, iya kan? Sementara pemerintah hanya meminta kita supaya kita tetap taat. Dengan apa? Dengan menjaga jarak antar teman. Kita harus memakai masker, kita harus cuci tangan, dan kita harus diam di dalam rumah. Adik-adik juga nggak bisa sekolah, sama seperti kakak juga harus kerja di rumah aja. Nah, kita harus menaati itu. Nah, adik-adik, meskipun kita hanya diam di rumah, kita nggak ke gereja, kita mungkin hanya mengikuti ibadah dari YouTube, tapi kita harus tetap yakin pada Tuhan, karena Tuhan adalah pelindung kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita melalui mara bahaya. Seperti yang Yoel perintahkan, gimana kita harus berdoa, Tuhan juga ingin kita selalu berdoa. Adik-adik, selama di rumah aja, berdoa nggak? Atau mungkin malah main game terus, malah update di Instagram, atau malah main TikTok. Terus lupa deh yang namanya baca Alkitab, berdoa, dan taat kepada orang tua. Adik-adik, percuma nih kalau misalnya kita hanya berdoa aja tapi tidak melakukan. Contoh, berdoa supaya tetap sehat, tapi adik-adik nggak mau makan, terus begadang, padahal umur adik-adik harus tidur sesuai jadwal. Mungkin ada juga yang makannya maunya fast food mulu, maunya KFC mulu, McD mulu gitu, tapi nggak mau makan sayur. Tuhan juga tidak mau kayak gitu. Atau mungkin adik-adik pengen nilainya bagus, mungkin adik-adik sekarang lagi online, lagi kelas online, tapi adik-adik tetap harus semangat, tetap harus rajin belajarnya. Jangan meminta berdoa aja supaya nilainya bagus, tapi tidak melakukan, tidak belajar. Mamanya nyuruh belajar, malah online, malah main TikTok. Nah, jangan ya adik-adik. Kita diminta untuk tidak mengeluh, tetap harus yakin kepada Tuhan. Waktu yang sekarang ini, waktu dimana adik-adik banyak di rumah aja, dipakai untuk berdoa, dipakai untuk memuji Tuhan, untuk mencari tahu bagaimana firman Tuhan. Mungkin bisa sharing sama mama, sama papa, kakak, atau adiknya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tetap semangat selalu, tetap yakin pada Tuhan, dan selalu berdoa, juga melakukan firman Tuhan di tengah masa-masa yang kita hadapi sekarang. Jangan lupa untuk berdoa dan melakukan. Berdoanya juga bukan untuk diri sendiri, kita doakan buat mereka yang sedang sakit, mungkin karena virus corona terutama, dan buat para medis, para pemerintah yang lagi berjuang di luar demi pandemi ini cepat berakhir. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami, terutama di tengah kami menghadapi pandemi dari COVID-19
Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, berikan kami selalu kesehatan. Kami yang di rumah ya Tuhan, Tuhan memberkati agar kami selalu taat kepadamu, juga taat kepada pemerintah yang membuat aturan ya Tuhan, agar kami tetap di rumah aja. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga tenaga medis, para pemerintah, mereka semua yang sedang berjuang demi pandemi ini berakhir. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan selalu, berkati keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja di muka bumi ini, terutama gereja kami Eklesia. Tuhan berkati kami, berkati gereja kami yang sedang menghadapi situasi ini juga ya Tuhan. Biarkan kami tetap menjadi berkat dan tetap selalu melayani-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang berjuang, yang bekerja ya Tuhan, berikan selalu mereka kesehatan. Kakak-kakak layan kami juga ya Tuhan, mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan mau jaga. Ya Bapa, seluruh kehidupan kami, dalam keseharian kami sebagai anak-anak-Mu, dalam sekolah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, biarkanlah kami menjadi berkat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita minggu ini telah selesai. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu.